Padahal yang lebih parah Kak itu ya, ketika perempuan itu ditanya langsung kamu perawan atau enggak, itu secara psikologi itu kayak kayak gimana ya, itu sangat menyakiti sekali. Menyayat hati Mbak. Iya Kak. Padahal nggak ada perempuan yang nanya kamu berjaga atau enggak, kan gitu ya maksud saya. Iya kenapa ya? Kenapa hanya perempuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Simposium Today kali ini. Selamat sore semuanya, sahabat maupun teman yang sedang menonton Simposium Today di rumah. Kali ini saya diminta untuk menjadi presenter ya dari Mbak Rofiatul Windariana, seorang pengamat isu-isu feminisme atau identik dengan perempuan. Karena memang di samping saya ini identitasnya perempuan Mbak ya. Tulen ya, perempuan tulen, tidak ada transgender ataupun apa ya Mbak ya. Mengingat hari tanggal 8 Maret ya, tanggal 8 Maret dimeriahkan dengan Hari Perempuan Internasional, di mana di situ banyak gejolak maupun tipologi tentang perempuan. Nah, saya ingin tanya kepada Mbak Winda, artinya merespon tentang Hari Perempuan Internasional 2021 itu gimana Mbak ya? Terima kasih Kak moderator. Ya bukan moderator, kita dialog aja Mbak, nanti iya. Saling tanya jawab ya, dialog interaktif. Jadi ya. saya boleh nanya nanti ya? Iya boleh saling tanya ya. Kalau ditanya tentang respon saya dalam memperingati Hari Perempuan Internasional itu mungkin lebih ke bagaimana kita merefleksi pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh gerakan-gerakan perempuan selama ini. Jadi kalau misalnya di masa lalu secara historis kita melihat bahwa kita sangat gencar mencari atau menjunjung tinggi hak-hak perempuan, menjunjung tinggi keadilan terhadap perempuan. Maka saat kita merasa bahwa beberapa perjuangan-perjuangan kita sudah mencapai hasil begitu, maka bagaimana sekarang kita merefleksi sejauh mana pencapaian-pencapaian itu sudahkah sesuai dengan tujuan kita. Karena yang saya tahu saat ini yang digaungkan para feminis atau digaungkan gerakan-gerakan perempuan adalah bukan tentang feminisme secara global, tapi bagaimana itu kembali lagi kepada perempuan secara individual, bagaimana mereka mengembangkan potensi-potensi mereka gitu. Oh, Sika, berarti saya gitu. Berbicara Hari Perempuan tadi Mbak Winda ini mengangkat suatu jejak-jejak sejarah ya Mbak ya, tentang gerakan perempuan. Merefleksi ya, tentang perempuan. Kayak gini Mbak, saya itu meneliti tentang perempuan itu hampir 10 tahun ya. Mulai dari pacaran, makanya saya mantan itu banyak Mbak ya. Luar biasa, itu pencapaian yang bukan luar masalah biasa. Pencapaian, tapi yang menarik ketika berbicara hak perempuan menurut Mbak Winda, karena saya tidak menemukan apa sih maunya perempuan, itu gak menemukan. Karena begini Kak. Ya gimana? Tidak ada, misalnya kakak ini meneliti beberapa perempuan dan mencari letak di mambagai apa sebenarnya diinginkan perempuan gitu. Karena tidak ada perempuan yang merepresentasi kemauan semua perempuan gitu. Tidak ada satu perempuan yang merepresentasi semua kemauan dari semua perempuan gitu. Atau mengeneralkan kan kayak gini Mbak, apa tadi mengangkat hak-hak ya. Berbicara hak berarti kan kita harus mendalami betul apa sih maunya perempuan, sehingga nanti ketika ketemu kemauannya baru dirumuskan menjadi inilah atau itulah gini loh hak-hak perempuan yang harus mereka terima, kan kayak gitu. Menurut Mbak Winda itu apa sih hak perempuan yang paling krusial lah? Karena begini, itu alasan itu, maksudnya menyamakan jalur atau menyamakan arah tujuan, itu justru yang memecah feminisme akhir gitu, feminisme modern. Karena begini, tidak ada tujuan, maksudnya begini, semua perempuan itu memiliki tujuannya masing-masing. Kalau kita bicara hak, maka hak itu secara umum, misalnya hak kita di bidang sosial, di pendidikan, di politik dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara perempuan secara personal, mereka memiliki arah atau tujuan yang berbeda-beda gitu, dan jadi nggak bisa itu di kemauannya itu individualistik ya. Iya, karena tergantung, perempuan itu anugerah, maksudnya unik gitu Kak. Makanya nggak bisa memahami perempuan hanya dengan melihat 1, 2, 3 perempuan gitu. Ketika perempuan itu unik, kenapa harus membuat gerakan-gerakan perempuan? Kan biasanya hal yang unik itu sudah menjadi hal spesial gitu Mbak, istimewa. Justru begini Kak, gini saya sebagai perempuan, kalau kakak meneliti 10 tahun, saya sudah bertahun-tahun menjadi perempuan. Jadi gini, kenapa
keunikan itu justru maksudnya kenapa kita harus menuntut hak gitu ya? Karena selama ini kalau kita tahu dalam sejarah gitu, kita merefleksi sejarah, banyak hak-hak yang tidak, kalau saya katakan itu tidak manusiawi gitu. Perempuan diposisikan, maksudnya perempuan diintimidasi, perempuan diperlakukan seolah-olah ia merupakan golongan-golongan rendah, kelas rendah, kasta terendah, atau golongan-golongan kelas 2 kayak gitu. Sebenarnya itu kan yang menjadi arah perjuangan para gerakan-gerakan perempuan. Bagaimana mereka memiliki kebebasan juga gitu. Itu sih, tapi karena kebebasan itu dijunjung tinggi karena perempuan itu memiliki kecenderungan masing-masing gitu. Sama dengan laki-laki. Oh, gitu. berarti ada suatu perilaku negatif yang tidak memanusiakan perempuan gitu ya? Iya, saya melihatnya begitu di masa lalu. Oh, berarti saya teringat pada Simone behavior, bahwasanya melihat perempuan itu sebenarnya sederhana, dipandang secara manusia kan kayak gitu. Iya. Cuma kayak gini, Mbak ya. Oke, kita selesai di hak perempuan katanya kompleks ya, luas, banyak. Dan itu perlu pendalaman yang panjang untuk mencari hak yang sebenarnya. Tapi yang lebih krusial adalah pandanglah perempuan itu sebagai manusia. Kemudian ada istilah hari ini adalah di dalam sosial kita itu ada istilahnya mansplaining ya, bahasa Inggris ya. Di mana walaupun mansplaining ini sering terjadi ya, bukan tidak pada perempuan tapi juga pada laki-laki. Di mana kadang suara seseorang itu biasanya terjadi pada perempuan ini, Mbak ya. Suara seseorang itu dianggap rendah, dianggap tidak merepresentasikannya. Apakah Mbak Winda sering mendapat perlakuan seperti ini di sosial hanya gara-gara Mbak Winda perempuan, suaranya enggak didengarkan, atau hanya karena Mbak Winda ada di kelas-kelas, ada klasisme tadi ya, Mbak Winda tidak dianggap gitu? Karena kan biasanya kalau dalam dunia mitos ya, bahwasanya wah perempuan itu kerjanya ya di dapur, kasur dan sumur ya. Jadi nggak bisa berpendapat gitu. Menurut Mbak Winda gimana? Apa sering mendapat perilaku seperti ini, Mbak? Sebenarnya sering sih Kak, karena kan saya dari rumah kan daerah pelosok gitu ya. Jadi di waktu saya masih remaja, suara-suara pendapat saya itu diabaikan gitu. Sebenarnya itu normal sih karena itu masih remaja, mungkin mereka orang-orang dewasa itu melihatnya oh mungkin ini masih anak kecil gitu ya, pemikirannya belum dewasa, baik laki-laki perempuan sama aja mungkin. Terus saya menginjak dewasa, ada beberapa pendapat yang selalu walaupun saya keluarkan, walaupun saya show up gitu ya, speak up, seringkali walaupun cuma dimintai pendapat itu kayak tidak terlalu penting gitu. Bahkan kemarin sempat terjadi kepada ponakan saya sendiri, ketika dia ditanya ketika ada KDRT gitu ya, justru suaranya tuh nggak mau didengarkan gitu. Yang didengarkan itu hanya dari pihak laki-laki saja. Jadi hanya sepihak saja gitu, tidak didengarkan dari pihak perempuannya gitu kan. Bahkan dalam beberapa ketika ingin memutuskan sesuatu yang penting yang berkaitan dengan perempuan, seringkali perempuannya nggak dilibatkan gitu Kak. Sering sih terjadi kayak gitu. Oh, berarti menjadi kebiasaan yang buruk sudah ya, mansplaining itu ya. Iya, melihat perempuan di kelas 2 itu saya rasa masih ada sih sampai sekarang. Walaupun enggak sekaku dulu, maksudnya langsung dijudge gitu. Enggak juga, cuma diberi kesempatan, tapi sebenarnya walaupun kita diberi kesempatan, kita enggak terlalu didengarkan gitu. Menurut Mbak Winda, hal itu terjadi tuh gara-gara faktor apa, Mbak? Apa ada faktor lingkungan atau faktor doktrin agama atau faktor sosial, ekonomi atau yang lain lah gitu, atau pendidikan? Gimana menurut Mbak Winda? Kalau menurut saya sih kompleks sih Kak. Kalau dikatakan dari lingkungan iya, dari doktrin agama juga iya, dari lingkungan yang kecil misalkan keluarga itu juga iya gitu. Kalau misalkan dari lingkungan, bagaimana stereotip yang ada di masyarakat itu. Terus dari doktrin agama, bagaimana misalnya jika kita melihat di agama misalnya, bukan di agama sih, apa yang sudah dipahami misalnya yang agak sedikit misoginis lah. Oh, berarti perilaku agamanya ya? Iya, bagaimana bukan agamanya yang salah, bukan doktrin agamanya, tapi pelaku agamanya, pemahaman terhadap agamanya yang misoginis. Yang agak kurang gitu, sehingga terjadi misoginis gitu. Karena dalil yang dipakai selalu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, itu hanya itu toh ya. Tidak ada dalil gitu lain gitu. Itu dari sisi keagamaan Islam ya. Iya, terus juga dari keluarga. Misalnya keluarga itu sangat memegang teguh bahwa semua keputusan berada di tangan laki-laki misalnya. Kayak gitu. Seringkali kompleks sih.
kompleks ya seperti itu. persoalannya ya. Oke, begini pemirsa ya, karena perihal mansplaining ini sering terjadi di perempuan. Mansplaining ini sebenarnya istilah di mana suara perempuan itu gak didengarkan, kan hanya dia perempuan. Dianggap perempuan itu tidak mencapai kapasitas kan gitu. Padahal kualitasnya sudah memenuhi kan Mbak ya, kayak gitu. Ya banyak faktor, ada pemahaman agama dan sebagainya. Terlalu ya. kompleks pemirsa. Kompleks ya, ada budaya juga ya Mbak ya. Budaya Budaya. patriarkis dan lain-lain. Nah, saya sebenarnya ingin bertanya juga, gimana Gimana? kakak ini melihat perempuan saat ini? Misalnya kalau kita tahu bahwa banyak yang saya kemarin sempat tanya ke teman-teman cowok, apakah kalian merasa terancam ketika ada gerakan-gerakan perempuan gitu? Kalau kakak sendiri melihat gerakan-gerakan perempuan itu seperti apa sih kak? Bagi saya pribadi ya, persoalan perempuan itu kan nggak selesai sampai hari ini. Iya. Maka ketika melihat gerakan-gerakan perempuan, maka saya merespon baik. Ketika hal itu yang dituntut adalah suatu kriminal gitu kan, seperti menuntut bagaimana kekerasan seksual untuk segera mengesahkan RUU PKS kan kayak gitu. Bagi saya bagus hal seperti itu. Dan saya sebagai laki-laki tidak merasa dihegemoni ya, atau di apapun lah, nggak merasa seperti itu. Cuma bagi saya ya sebenarnya melihat perempuan itu sederhana. Anggap perempuan ini adalah suatu makhluk yang sama seperti laki-laki, sebenarnya kayak gitu. Walaupun ada perbedaan jenis. Nah, laki-laki sama-sama dengan di antara laki-lakinya saja, antara laki-laki dengan laki-lakinya kan berbeda juga ya. Sama kayak gitu sebenarnya untuk memandang, sehingga kita melihat perempuan itu juga bagian dari manusia kayak gitu. Bukan kuda, bukan onta, atau bahkan benda mati, bukan seperti itu, Mbak. Itu bagi saya. Nah, menarik ya. Saya kembali lagi. Jadi saya yang nanya sekarang ya kak. Karena saya juga penasaran sebenarnya sih pendapat laki-laki gitu kan. Ya. Terus juga melihat kalau kita tahu dulu di masa lalu perempuan ingin menjunjung tinggi haknya, merasa terintimidasi, dan saat ini sudah ada banyak sekali gerakan-gerakan perempuan, kebebasan terhadap perempuan, emansipasi wanita dan lain sebagainya. Kakak melihat perubahan terhadap perempuan saat ini seperti apa sih? Kiprah perempuan saat ini. Kalau melihat dari sepanjang sejarah ya, bukan hanya di Timur Tengah yang terjadi. Kalau kita Islam kan tahu ya, kan ada bagaimana perempuan tidak diberi hak. Sebenarnya dulu di Yunani itu juga begitu terjadi. Artinya apa? Perempuan selama dia tidak memiliki suami, dia ada apa namanya ya, haknya itu ada di walinya gitu. Jadi wali bebas mau mensetubui mau apa bebas. Itu dulu ya di sepanjang historis di Yunani. Dan juga terjadi di berbagai negara yang lain, bahwasanya perempuan itu tidak pernah dipandang sebagai manusia. Artinya apa? Terkadang dia dituntut dengan suatu zaman atau permasalahan-permasalahan yang kompleks, tapi tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan persoalan itu. Dan ketika persoalan itu adalah menjadi malapetaka bagi dirinya, itu justru dibiarkan gitu. Nah, hari ini kita sudah memiliki suatu pola yang baru, artinya memberikan hak-hak pada perempuan secara dipandang secara sama. Artinya perempuan itu sudah diberi hak juga menjadi pemimpin, diberi jabatan, dan juga suara-suaranya pun juga didengarkan kan kayak ya. gitu. Jadi kalau tidak ada gerakan, mungkin sampai hari ini ya tidak Saya nggak mungkin ada di didengarkan ya. Simposium Today pemirsa. Iya, Gitu. karena akan diikat dengan suatu budaya kan kayak gitu. Wah, apa gabung dengan apa dianggap jangan keluaran nanti kamu kena kejahatan kan kayak gitu. Selalu perempuannya yang menjadi titik masalah, sumber masalah. Padahal seandainya perempuan itu diam, tok kan ya, tidak ada yang mengganggu baik dari kaum laki-laki ataupun penjahat ya, pedofil, kan tidak mungkin terjadi kriminal kan kayak gitu. Jadi yang jangan disalahkan itu jangan perempuan terus lah kayak gitu ya. Kakak setuju nggak kalau misalnya kadang banyak ya yang bilang kalau sebenarnya sexual harassment atau kekerasan atau pelecehan seksual Iya. itu karena perempuannya nggak bisa, karena bajunya terlalu seksi, karena tattoo dan lain sebagainya. Kakak setuju nggak kalau sebenarnya sexual harassment itu bukan karena perempuan tapi juga karena laki-laki? Setuju. Karena laki-laki yang berkualitas artinya memiliki pemahaman yang kuat.
kan tidak akan pernah menyakiti orang tuh. Secara logika sederhana kan kayak gitu. Sekalipun tidak ada, mohon maaf, sekalipun tidak ada agama ya. Sekalipun tidak ada agama. Kalau kita sudah bertemu sesama manusia kan tidak mungkin menyakiti kan. Karena kita punya akal kan kayak gitu. Iya benar sih. Jadi memang kadangkala yang saya lihat kemarin ada penelitiannya sebenarnya kemarin Kak, bahwa baju yang dipakai perempuan itu tidak menjadi indikator pelecehan seksual gitu. Bahkan ada yang berbaju tertutup juga melalui pelecehan seksual. Ada yang berbaju terbuka, semuanya banyak sekali dan itu tidak menjadi indikator gitu. Yang menjadi yang perlu digarisbawahi, Pak, yang menjadi garis besar adalah memang kemudian ketika perempuan berbaju seksi semuanya ya, atau apa pakaiannya menjadi salah satu indikator terhadap pelecehan seksual, yang harus dikaji ulang adalah tentang laki-lakinya kan. Nah gitu. iya, Pelakunya bukan hanya korbannya saja yang kemudian menjadi sumber informan, tapi laki-lakinya tolong dikaji kan, diteliti. Kenapa ini kok begitu teganya untuk berbuat jahat terhadap perempuan? Kan harusnya seperti itu. tapi kadang media menggiringnya kepada perempuan Kak. Makanya ada yang istilah victim blaming. Misalnya begini, kemarin terjadi kasus prostitusi misalnya, Ya. yang di-share ke publik itu adalah perempuan gitu. Padahal kan kalau kita tahu itu juga sebenarnya laki-laki gitu yang menjadi pelaku. Juga Harus kemarin seimbang ya, harus seimbang ya. kasus pelakor yang kemarin sempat booming itu ya Kak. Ya. Kenapa yang disorot itu perempuannya gitu? Iya, Sebenarnya bisa jadi yang menggoda itu laki-laki gitu kan Kak. Memang menarik ya, Pak ya, karena Iya, media gitu. itu sekarang menjadi salah satu sumber ya, sumber informasi masih diminati oleh masyarakat kita hari ini ya. Berbicara perempuan dan media kuasa media ya. Memang hari ini perempuan itu kayaknya di framing ya sedemikian untuk seakan-akan ini adalah kodrat gitu ya. Contoh ketika kayak gini cuma ada alasan, lo jangan nyalakan perempuannya tok dong, laki-lakinya juga disalahkan, kenapa berbuat jahat kan kayak gitu. Loh, itu sudah kodrat, ibarat kucing menemukan ikan kan kayak gitu ya. Akan tetapi sebenarnya kan tidak harus keluar dari pola pikir seperti itu. Artinya jangan dikodrat-kodratkan. Bagaimanapun Tuhan menciptakan antara laki-laki dan perempuan itu sudah dengan seadil mungkin. Kan iya, Mbak ya? Iya, makanya Juga saya tidak sepakat kalau misalnya kasus pelakor tadi hanya di seakan-akan korbannya sudah perempuan, pasti jadi korban media, dibully dan lain sebagainya. Padahal juga sebenarnya laki-laki bisa jadi karena laki-lakinya yang suka menggoda gitu kan Kak. Yang menggoda gitu. Ya memang harus ada pendidikan laki-laki sebenarnya, bukan hanya pendidikan perempuan tok kan kayak gitu. Makanya kadangkala kayak misalnya juga kasus pemerkosaan, kasus pelecehan seksual, justru yang di-share misalnya di media-media cetak itu justru identitas yang perempuan, padahal kan dia sudah menjadi korban, masih menjadi pusat perhatian gitu. Iya. Kan secara psikologi kita tahu bagaimana perasaannya gitu kan. Padahal yang laki-laki enak-enak saja gitu kan. Memang kayak gini, Mbak ya. Berbicara perempuan. Saya bukan emosi nih ya kan. Ya enggak apa, mewakili perempuan. Iya. Berbicara perempuan hari ini, ternyata perempuan itu masih tidak lepas dari mitologi-mitologi yang dibangun sejak dulu ada di masyarakat kita. Padahal mitologi itu istilahnya ya, tidak terbukti sampai hari ini tuh secara ilmiah. Contoh ya, perempuan disunat kan kayak gitu ya. Kemarin kan sempat viral ya. Iya, kalau gak disunat tidak akan mencapai titik klimaks dan apa kan, padahal klimaks itu kan adalah suatu yang intrinsik yang keluar di dalam diri baik laki-laki maupun perempuan, tidak mengikat segitu. Sampai yang aneh itu pembahasan laki-laki itu sampai ada mitos-mitos perawan gitu kan ya. Mitologi tentang perawan. Oh, kalau perawan itu jalannya kayak gini kan kayak gitu. Oh gitu kan, ya Kak? Iya. Oh saya baru tahu ternyata pembincangan laki-laki ke sana ya. Iya kan biasanya kan Iya itu sih, Kak. Iya. Ada psikologi di situ. Iya, Artinya ada bawaan. Kalau memang jalannya seperti itu gimana kan kayak gitu. Oh, kalau perawan itu gini jangan. Sehingga nanti muncul stereotip. Toh walaupun perawan atau tidak, apa persoalannya kan kayak gitu kan. Kadang tidak alasan, oh kalau tidak perawan itu berarti perempuan nakal gitu. Iya kan ada kayak gitu kan. Padahal sampai hari ini untuk alat tes perawan kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Apa yang bisa dipakai kan kayak gitu, Pak. Sehingga menggunakan definisi perawan adalah
orang yang belum menikah dibuktikan dengan surat nikah kan kayak gitu. Itu secara legalitas ya. Iya, tapi stigma yang muncul di masyarakat, dia tidak punya surat nikah, masih kuliah, tiba-tiba dibicarakan, oh itu perawan enggak ya kan ya. Padahal yang lebih parah Kak itu ya, ketika perempuan itu ditanya langsung kamu perawan atau enggak, itu secara psikologi itu kayak gimana ya? Itu sangat menyakiti sekali. Menyayat hati, Mbak ya. Iya Kak. Padahal nggak ada perempuan yang nanya kamu berjaka atau enggak kan Iya, gitu iya, ya pemirsa ya. Iya, kenapa ya? Kenapa hanya perempuan? Saya juga bingung, Mbak. Saya sebagai laki-laki dulu juga terjebak pada suatu paradigma seperti itu. Artinya apa? Dari perawan jadi perawan. Setelah saya pikir ya, apa sih manfaat dari perawan atau janda? Bagi saya itu hal biasa lah, karena itu bukan tujuan untuk membangun suatu kasih sayang di antara laki-laki dan perempuan. Sehingga hari ini bahasan-bahasan tentang perawan janda itu kalau masih bahas itu ya mungkin evolusinya, kalau kita pakai teori Darwin, evolusi manusia ini masih tidak selesai. Artinya masih separuh purba ya. Orang ini adalah Separuh purba. evolusi yang gagal. Ortodoks. Manusia gagal ya. Sampai bahas bucin apa kayak gitu. Itu sisa-sisa evolusi ya. Sisa-sisa evolusi ya. Evolusi yang belum selesai. Bucin apa kayak gini ya.